Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli wa sallim barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi walhamdulillahi rabbil alamin. Rabbi a'udzu bika min hamazatis syayatin wa a'udzu bika rabbi yahdurun ma ba'du. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilman wa zidna ilman wa zidna ilman. Sadaqallahul azim. Al-Mukarram al-Muhtaramun, yang saya hormati para orang tua, guru, para pemuka agama, pemuka masyarakat, para alim, para ulama, para kiai, para habaib, para sarjana, para guru-guru mulia yang hadir, dan tentunya tanpa sedikit pun mengurangi rasa takzim dan hormat kami, namanya tidak bisa kami sebutkan satu persatu. Namun beriring doa, mudah-mudahan semua orang tua kita, semua guru-guru kita disehatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, umurnya dipanjangkan oleh Allah, dan mudah-mudahan rezekinya diluaskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal. Yang saya hormati Ketua Mushola Al-Mufakat beserta segenap seluruh pengurus dan jajaran yang sudah bersusah payah menginisiasi, melaksanakan hingga merencanakan hingga melaksanakan kegiatan Maulid Rasul pada malam hari ini. Mudah-mudahan setiap berupaya segenap seluruh panitia Allah ganti dengan sebaik-baik balasan. Amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak, ibu-ibu, para jamaah pencinta Maulid Rasul sallallahu alaihi wasallam yang insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Puji syukur alhamdulillah, pada malam hari ini atas izin Allah saya sampai di mushola ini dalam rangka memberikan hikmatul maulid. Tadi MC sudah sampaikan bahwa ini maulid bukan sembarang maulid, tapi maulid harus menambah keimanan kita kepada Allah. Cuman aku udah apal pantunnya tadi itu. Pokoknya intinya macam itulah, ya. Pokoknya maulid ini bukan sembarang maulid, tapi adanya maulid ini harus nambah keimanan kita kepada Allah. Jangan maulid tiap tahun tapi masih maklah tu lah. Masih maklamu tu lah, tak kata perubahan. Jadi apa gunanya para kiai-kiai, para guru-guru itu ceramah? Masuk kanan, keluar kiri, masih mending. Ini masuk kanan mentu lagi, mental. Kalau dia masuk kanan keluar kiri masih alhamdulillah, masih ada yang leket. Ini masuk kanan keluar lagi dari kanan tu lah, mental. Belum sempat lewat. Ini makanya kalau kita majelis ini, kalau kita pengajian, pasang niat yang baik, ambil wudu, minta dengan Allah dimudahkan untuk bisa menerima ilmu yang disampaikan. Kalau anak-anak juga nyampaikan selalu berdoa dengan Allah, mudah-mudahan anak dimudahkan Allah untuk bisa nyampaikan. Kan cocok, anak dimudahkan untuk nyampaikan, bapak ibu dimudahkan untuk nerima. Masalah yang lain itu seseran. Yang masalah martabak, masalah lemper, masalah roket, ini apa yang merah-merah ini? Gula apa maksudnya? Kue lamun agak ni kue ini. Ya lagi benar kan ini gula apa? Udah salah itu. Apa dia nama kue merah ini? Iya, lalamun ini gula ini isinya kan kelapa itu kalau salah ya. Kalau kayak kucicip sudah acara insyaallah. Tadi nak kucicip lah, dia lekat di gigi begitu tanya. Masalah ada makanan dan minuman ini sudah bonus, Pak. Makanya kata Rasulullah, innamal a'malu binniyat wa likulli imri'in ma nawa. Wa man kana hijratuhu ilallah wa rasulihi fa hijratuhu ilallah wa rasulihi. Wa man kana hijratuhu lidunya yusibuha wa imra'atin yunkihuha fa hijratuhu ala ma hajara ilaihi. Jadi kita tergantung dengan niat. Kalau niat kita nak makanan dan minuman, ya dapatnya cuma makanan dengan minuman itulah. Tapi kalau niat kita karena Allah dan Rasulnya, Allah dengan Rasul dapat, makanan minuman kita dah dapat. Makanya benar ibab niat ini. Ini mantap ke ni hati kita ini, bahwa kita malam hari ini nak ngaji. Perkara ada makanan dan minuman, itu sudah bagian dari bonusnya. Maka biar lemah ilmu yang diserap oleh guru-guru, yang disampaikan oleh guru-guru kita mudah nerimanya. Kalau kita sudah terima ilmu itu, maka kita akan mudah mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari. Al ilmu bila amalin kasajarin bila samarin. Ilmu tanpa amal bagaikan pohon tanpa buah.
Kita ini semangat belajarnya kuat, semangat belajarnya luar biasa, pengamalannya yang jadi masalah. Maulid Nabi setiap tahun, hadisnya dibacakan terus oleh ustaz-ustaz, dilarang makan dan minum pakai tangan kiri, masih baik makan dan minum pakai tangan kiri. Anda perhatikan itu, Pak. Dilarang Rasul makan sambil berdiri, masih baik makan minum sambil berdiri. Berarti kan kita tidak ada masuk di ceramah oleh ustaz-ustaz itu. Kenapa aku diceramah galak model duduk macam ini? Kalau haus baca langsung minum. Ya karena kata Rasul tasrobana hadukum qaiman, jangan kamu minum sampai berdiri. Siko-sikonya air yang bisa diminum sambil berdiri cuma air Zam-Zam. Di luar air Zam-Zam tidak ada hadisnya boleh diminum sampai sambil tegak. Makanya kalau ceramah duduk ini kalau haus kita tinggal minum baik. Tapi kalau kita berdiri tadi repot, nak duduk dulu, ya kan? Nah, kalau ini kan diparak kuang banyak minum. Jadi kapan kita haus tinggal minum baik. Sayang martabak tidak diparak ke sini. Minum baik, bangsa ada martabak tadi pada sambil makan. Ya. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, salam teriring salawat tercurahkan kepada junjungan kita, suri taala dan umat. Beliau adalah sosok manusia yang paling agung dan beliau adalah kekasihnya Allah Subhanahu wa taala. Kalaulah tidak karena beliau, langit dan bumi ini beserta isinya tidak diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Beliau adalah sosok manusia yang membawa cahaya di muka bumi ini, yang bawa penerangan dari zaman jahiliyah menuju zaman yang saat ini terang benderang yang kita nikmati, terang benderang dengan akhlakul karimah yang diajarkan oleh beliau, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Salawat juga teriring kepada keluarga beliau, para sahabat-sahabat beliau dan kita semua para pengikutnya hingga akhir zaman. Dengan harapan mudah-mudahan kelak di yaumul mahsyar kita semua akan dapat syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena kalau nak masuk surga karena amal kita agak kecil Pak harapan. Ya. Kalau nak masuk surga karena amal kita agak kecil. Ngapa Ustaz ngomong macam itu? Kamu hitunglah dewek, satu hari ini 24 jam. Kamu pakai tidur berapa jam? Rata-rata tidur berapa jam? Kalau dikasih maulid jam 9 lah tidur ya. Bangun jam berapa? Jam 4, jam 5, 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4, 7 jam. Standar lah ya, 7 atau 8 jam. Tidur itu. Tidur dipakai tidur 7 jam. Dipakai begawi 8 jam. Dipakai begawi 8 jam. Sudah berapa? 15. Main HP. Kelakar-kelakar, nongkrong-nongkrong. Kongko-kongko. Walhasil yang tersisa untuk ibadah cuman sejam. Iya kan? Salat 5 waktu, 10 menit, 10 menit, 50 menit. 10 menitnya macam wirid lah kadang-kadang, ada 60 menit. 24 jam diunjuk oleh Allah hari, 1 jam sehari kita pakai untuk ibadah. 23-nya ngacu harut galau. Kira-kira nak masuk surga kita dengan amal kita jauh, Pak. Jauh, wong zaman umat-umat terdahulu Pak, Ashabul Kahfi itu tiduknya 350 tahun. Tiduknya 350 tahun. Artinya umur mereka ratusan tahun. Umur ratusan tahun dipakai taat ibadat dengan Allah. Kita ini umur 60 70 banyak langunan-ngunanya. Masuk musola ini pas uban atau tumbuh inilah. Iya kan? Masuk musola ini pas pensiun inilah. Masuk musola inilah tua inilah. Artinya kita ini bertobat baru di ujung inilah. Mungkin 4-5 tahun dari bertobat mati. Nak masuk surga. Bukan punya mamang kita surga. Iya kan? Mana caranya? Minta syafaat Rasulullah. Makanya banyak-banyak sholawat selagi masih hidup. Biar kelak di yaumul kiamah kita dapat syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Inilah kelebihan umatnya Nabi Muhammad dibanding umat-umat terdahulu. Makanya wajar kalau Nabi Allah Musa pernah ngomong dengan Allah, ya Allah, kalaulah bisa dimundur ke zaman ini, jadikan aku ini sebagai umatnya Nabi Muhammad. Ini tidak tanggung-tanggung Pak Bu, yang minta Nabi Allah Musa pengen jadi umatnya Nabi Muhammad. Makanya Bapak Ibu sudah jadi umat Nabi Muhammad, mantap-mantap lah. Tidak usah murtad-murtad, walaupun ada ustaz yang ngajarin nyuruh murtad. Jangan takut murtad aja, mati lampu. Dah ganti aku ngajarin macam itu. Dah cocok dengan ilmu.
Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, kita bangga jadi umatnya Nabi Muhammad SAW. Kenapa bangga? Ini Nabi akhir zaman yang pacak ngenjuk syafaat dengan kita, Pak. Dan hebatnya lagi kata Rasul, kullu ummati yadkhulunal jannah. Seluruh umat aku mati masuk surga. Bukan ana yang ngomong. Rasulullah yang ngasih jaminan. Asal di hati kamu masih ada Allah dan Rasulnya, mati masuk surga, Pak. Itu Pak, titik. Cuman ada yang langsung masuk surga, ada yang transit dulu ke neraka. Itu Pak bedanya. Iya, tapi kalau kita umat Nabi Muhammad mati pasti masuk surga, walaupun dicelupkan dulu di neraka, dipanggang dulu, direbus dulu, dosa sudah habis, diangkat, baru dibawa Rasulullah ke surga. Ini habis baterai kan? Terus, ini kedua, ada berapa kok mik musola ni? Nah, pakai dulu ini malamnya. Jadi Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, banggalah kita menjadi umat Nabi Muhammad, manusia di penghujung nabi di penghujung zaman. Tidak ada nabi lagi setelah Rasulullah. Maka Muhammadun nabiyyu bi rijalikum walakin Rasulullah wa khataman nabiyyin. Nabi Muhammad itu adalah nabi penutup di akhir zaman. Dia itu tidak ada nabi lagi setelah Rasulullah. Wa khataman nabiyyin, penutup para nabi. Yang menegaskan itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Maka berbangga dan berbahagialah Bapak Ibu menjadi umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sesuai dengan tema yang tadi disampaikan oleh MC kita, bahwa adanya peringatan Maulid ini Bapak Ibu harus menumbuhkan rasa cinta kita dengan Allah. Jangan neloi Maulid setiap tahun tapi nak kasih kemajuan, Pak. Tidak ada perubahan di dalam diri kita. Kita tidak mengikuti sunnah yang diajarkan Rasulullah, bahkan cenderung lebih parah. Tadi siang, pagi tadi ada ceramah di Masjid Darus Said, peringatan Maulid Nabi Majelis Sair Al-Hidayah, pimpinan Habibana Gasim Abdullah Al-Qab. Saya sampaikan di situ, sekarang banyak orang yang sudah tidak lagi mengikuti sunnah yang diajarkan Rasulullah. Mereka lebih kepada sebuah tontonan, bukan kepada tuntunan. Jadi kita sekarang ini sudah banyak melakukan sesuatu berdasarkan tontonan, bukan tuntunan. Tuntunan yang diajarkan oleh Rasulullah kita abaikan. Ngakunya cinta. Cinta apa yang macam itu? Kalau kita mengaku cinta sama Rasul, kita ikuti apa yang diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Salah satu yang sering kita bisa lihat di lapangan, banyak orang Islam sekarang berpakaian tidak Islami. Bu, benar ya? Banyak orang Islam sekarang berpakaian tidak Islami. Berpakaian tak berjilbab, pakai celana pendek, baju pendek. Ya Allah, nak ngadep Allah nak ngomong apa kamu? Sudah turun risalah dari Rasulullah, ayatnya sudah disampaikan, hadisnya sudah disampaikan, ulama sudah nyeramah kenyau yang mana batasan aurat dan haram hukumnya menampakkan aurat. Kamu ngaku cinta sama Rasul, selalu berselawat kepada Rasul, tapi memakai pakaian yang membukakan aurat. Na'udzubillah wa na'udzubillah. Banyak ini Pak Bu, bukan sikok dua. Kamu jenguklah di luar sana, kita ni terbalik. Kapan di luar bercelana pendek, kapan di rumah bercelana panjang. Ibu-ibu ni, kapan dia di luar Pak maki you can see, maki celana pendek, kapan di rumah maki daster, pecah kuntilanak. Padahal nak nurutkannya dibalik. Di luar itu yang kita bertutup, di dalam ini kita berbuka. Kalau bahasa aku Bu, kalau bahasa aku, di luar kita ke Arab-Araban, di rumah kita ke Barat-Baratan. Bu, saya ulangi. Di luar ke Arab-Araban, di rumah ke Barat-Baratan. Ngapa di luar kita ke Arab-Araban? Kita tutup galau Bu. Bila perlu biji mata yang kenyinguan. Bercadar. Sekarang kan alhamdulillah Ibu kan baru belajar bercadar kan? Bermasker dulu maksud aku kan? Lagi dengan lagi kelemahan bermasker, pindah pakai cadar pula. Tinggal mata yang kenyinguan. Itulah yang benar. Lemah Bu bercadar nih Bu, apalagi bermasker nih. Minimal Ibu tidak ada nak beli abang beber. Iya kan? Lumayan hemat juga mahal abang beber ibu-ibu atau sergon ya, abang beber ibu kan ada yang 35, kapan kena banyu meleleh Pecah Dracula kapan nak kondangan gerimis langsung di sini dia.
Ngaku itulah yang diajarkan oleh Rasulullah. Kalau kita mengakui cinta sama Rasul, tingkat keimanan kita bertambah ketika Maulidul Rasul. Tentunya kita mengikuti apa yang diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Di luar tutup ibu seluruhnya. Tak kata yang bisa dilihat oleh orang kecuali mata kita. Itulah punya ibu, minimal telapak tangan dengan muka kamu. Selainnya tutup ibu. Itu hadiah dari buat laki kamu. Tapi kalau di rumah, ibu jadi orang ke barat-baratan. Ibu lupa tak waktu antaran-antaran dulu di baju yang tipis oleh suami kamu dulu. Jangan tak pernah kamu pakai baju itu. Padahal baju itulah yang kamu pakai untuk nyambut laki balik dari pegawai. Iya kan? Nah, senang kalau bapak ini susah ceramah ini senang. Kenapa? Karena kita di jero rumah nak nyambut laki kita, nak kata orang lain yang nengok kecuali laki kita. Maaf tidak berbaju, bila tidak apa tu berinya. Ini terbalik, di luar tak berbaju, di dalam pakai daster panjang. Astagfirullahaladzim. Nangis bu Rasulullah nengok macam itu. Jangan. Ibu sudah melok Maulidul Rasul, berpakaianlah seperti pakaian yang diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Banyak orang Islam yang sudah tidak berpakaian Islami bu, Pak. Kenapa? Karena mereka melihat tontonan di televisi orang menampakkan aurat. Namun lagi you can see, you itu kamu, can itu bisa, see itu melihat. Jadi you can see itu kamu bisa melihat saya. Berarti ibu mati itu menampakkan aurat supaya pada dijenguk uang. Nauzubillah, nauzubillah. Di dalam kegiatan-kegiatan acara banyak kita melakukan acara yang tidak Islami. Apa contohnya? Acara kawinan misalnya, ya kan? Menghadirkan biduan. Karena aku sama Haji Mansur ke dusun. Bu, orkes dia pakai orkes. Kalau dewek kamu kan orkes kan lengkap. Biduan yang pakai rok pendek macam ini, iko. Duduk di pucuk panggung, ngadep itu. Terbayang tak kamu kira-kira? Kita datang nak ceramah ni, ini bangku kita kan duduk kan. Ini panggung, ini orkes, ini pelaminan. Biduan yang ngadep dari kita ni, Pak. Makin rok macam ini, gila tak tuan rumah macam itu? Kepala kan tak usah lah undang ustaz nian, tak usah muat ngaji nian. Organan lah baik kamu, orkesan lah baik, lemak. Jadi malaikat lemak pula nyontengnya. Kalau bahasa aku tuh, kata kita ni, kalau nak rusak nian. Kalau nak benar-benar nian. Jangan setengah-setengah, kaget katung-katung surga lah tak, ditunggu di neraka nak kata. Karena tengah-tengah kan. Kalau dia neraka, dan lah jelas pula malaikat neraka gelantung neraka kau selesai. Kalau kita labai ni kan surga. Ini setengah-setengah acara pembukaan, pembacaan ayat suci Al-Quran. Lah bagus sambutan. Sebelum ceramah kita dengarkan buah-buah lagu dari biduan wanita kita. Astagfirullahaladzim. Berhenti-henti lah biduan di depan ustaz, di depan kori yang habis ngaji, dan di depan kiai-kiai sepuh yang bakal berdoa. Ya kita ni nak berlari lagi Pak, jarak sekilan dari panggung. Iya kan, nama mana lagi gitu? Apalagi terpecik korek masih muda, ini darah muda, tahu lah dah. Ya nak, bahkan baca rusak hafalannya bu, hilang bacaan Qurannya. Anak bina ceramah waktu itulah hilang materi anak, ngomong apa lah bingung. Ngaku, memang tak tahu juga. Beles ini, kapan terjenguk tua macam itu tuh, nak terangkat tu lah kepala. Lah kita tunduk kan, ditarik kita lagi, lah tunduk kan. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Jangan bu, jangan macam itu. Kalau ibu nak buat acara, misalnya undanglah apa namanya hadro dari pesantren Aulia Cendikia. Bawa hadronya. Masalah salon, pacak nyiwa Pak, salon baik. Bisa, banyak sekarang nyiwa salonnya baik. Atau di hadro itulah biasanya ada sepaket dengan salonnya. Kan lebih berkah acara kamu. Diiringi dengan sholawat, diiringi dengan nasi. Ustaz juga nyaman. Kami nyaman bu kalau dengar hadro tadi. Sallallahu ala Muhammad marhaban. Sallallahu alaihi wasallam marhaban. Lemahnya bu. Nyanyi Qamarun, Qamarun, Qamarun sidnan nabi, Qamarun, wa jamil, wa jamil, wa jamil sidnan nabi, wa jamil.
ini. Kan lemah bu, dengarnya sadu, artinya bagus. Kemarin itu nama Rasulullah bu, bulan purnama yang indah. Kan nikmat kita dengarnya, acaranya berkah, malaikat marah. Inilah yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Kita ngakunya melok maulid setiap tahun, keimanan bukan bertambah, tambah rusak lagi aduh. Jika kawinan bu, marahnya kalau pengantin betina di keluar gitu. Ini gadis-gadis kamu, masih gadis-gadis kan? Yang muda-muda. Kalau kamu kawin akan nikah dah usah mentu-mentu deh, mendep dari kamar baik. Ngaku kamu nak dijejer-jejer di depan orang itu. Yang kedua ibu-ibu kalau akad nikah, ngaku ibu nak mentu-mentu. Ibu mentep lah di dalam sana, di ruangan akad nikah itu biarkanlah laki-laki kalau di situ. Ini dah lanang betino kete penghulu yang doa kiai pengantin betino mati lampunya dalam hati. Bercampur aduk lanang betino itu tidak diajarkan sama Rasulullah. Tidak ada Rasulullah mengajarkan macam itu. Adik-adikku kamu baru akad nikah, mendem-mendemlah di dalam kamar biar laki kamu yang dari kamu ke kamar. Ini dah pengantin betino diduduk ke. Nah, di meja macam ini kan pengantin lanang, pengantin betino, di sini penghulu, apa pala kau apa ketip, kan? Di sini saksi, ini saksi kedua, di sini ustaz yang berdoa. Iya kalau betino ni berjilbab, kalau betino tak berjilbab, pakai baju kebaya pula. Ya, ini dari ngawas di depan sekilas jaraknya. Banyak masuk dado kalau masuk ada berubah lagi. Nama mana lagi gitu? Yang macam ini kira-kira malaikat datang apa tidak? Kira-kira malaikat datang apa tidak? Berlari lagi ada. Mak mana acara nak berkah, mak mana pengantin nak berkah, mak mana nak boleh anak soleh-soleha. Dari awal itu sudah rusak. Makanya kamu jangan heran budak-budak sekarang ini tekak mak beli segala. Di mana budak-budak kecil sekarang? Kita suruh diam, kita disegaknya. Kalau zaman dulu pak, tak usah kalau bapak adalah ketuaan. Yang lettingan aku yang seumuran aku dijelet di wong tua lagi kita lah diam. Benar tak pak? Belum wong tua marah baru langsung gitu ngecik-ngecik baru. Ingat tak kamu pak? Budak sekarang kita jeletin, pak jelet. Memang salah kita dari awalnya lah tak benar. Dari pengantinnya lah tak benar, dari ngaweknya lah tak benar, adonannya tak bagus. Yang adon pepek siapa yang tak tahu pak, tak? Iwak sama apa namanya sagu, tak? Tapi kalau takarannya tak apa, iwaknya sekilo, sagunya sekarung, kejel. Kecil pempek itu buat anak siapa yang tak tahu pak. Tapi kalau adonannya tak benar, adabnya tak tahu, baca doa lah tidak, berselimut bertutup lah tidak, selesai pak. Setan melok di dalam berhubungan itu. Kalau setan melok, berarti anak kamu itu ada titisan setannya. Makanya jangan heran kalau mereka pecah belah. Anak ni lah demen pak atas pengantin lanang itu kalau acara apa namanya pernikahan. Kunjuk ke mic baca doa berhubungan. Kunjuk ke dia pak. Nah baca doa. Banyak pengantin tak baca pak, pengantin lanang. Padahal dia sudah akan nikah. Berarti dia belum siap untuk jadi pengantin. Padahal yang diajarkan oleh Rasulullah seluruh order diri kita harus hafal galau. Salah satunya yang paling penting itu adalah membaca doa untuk berhubungan. Biar setan itu tidak melok dalam perhubungan itu. Banyak pengantin yang tidak paham. Doanya pendek pak, tapi banyak pengantin yang tak tahu. Saya pikir bapak lah tua di sini ada yang tak hafal doa itu. Iya kan? Kalau memang tak hafal pak, ngawak kepean boleh. Catat boleh pak. Kapan nak mulai baru baca doanya. Minimal setan boleh tidak melo. Ada budak di Kota Bakti waktu itu hafal. Juga apa doa berhubungan? Bisa ustaz. Apakah jika pengantin ini? Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma laka sumtu wa bika jadi kita sudah tidak mengikuti apa yang diajarkan oleh Rasulullah. Mak mana kita nak tambah keimanan, mak mana kita nak tambah cinta sama Rasul. Belum lagi fenomena yang baru-baru ini pak, yang sekarang sudah mulai musim pak. Pengantin betino diajak berjoget, diajak menari, benar tak? Banyak tak kamu tengok pak di panggung-panggung ini. Pengantin betino diajak melentak-lentik berjoget-joget di depan lanang yang bukan muhrim, baru melaksanakan akad nikah. Astagfirullah.
Rasulullah tidak sedih macam ini. Belum lagi setelah akad nikah diiringi dengan salawat, salam-salaman, salatullah, salamullah. Benar tak? Pengantin betina bersalam-salaman dengan lanang yang dalam ruangan itu. Ya Allah. Itu tidak semuanya muhrim, Bu. Tidak semuanya muhrim bapak yang hadir di situ tuh. Tidak semua wong yang diperbolehkan pengantin betina dipegang. Pengantin baru dicekali. Aduh dek, jangan dek. Anak-anakku yang masih gadis-gadis yang akan menikah, meloilah tuntunan yang diajarkan oleh Rasulullah. Biarlah kamu jauh mengkuang kuno, biarlah kamu jauh mengkuang tak gaul, biarlah. Yang penting kita menegakkan sunnah yang diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau punya anak hamil, tunjuklah nama anak kamu sesuai dengan nama-nama Islami. Ini banyak orang Islam, Pak, memberi nama anak tidak sesuai dengan sunnah yang diajarkan Rasul. Padahal Rasul sudah kasih contoh. Rasul diberi nama Muhammad atau Ahmad, artinya terpuji. Rasul sampaikan di dalam hadisnya, sebaik-baik nama anak lanang itu awalu Ahmad atau Muhammad. Sebaik-baik nama anak laki-laki kamu itu Ahmad atau Muhammad depan. Makanya aku bersyukur, Pak, bapak aku kawannya Kiai Galau, Kiai Haji Ismail Malik, Ali Sado, kepala MTS, kepala Aman itu saya lettingan dengan abah di sana di Alia. Nah, jadi kalau kawannya Kiai Galau, kami tunjuk nama Muhammad Galau. Nama saya salah satunya tunjuk nama Muhammad Ali. Itu baik. Aku nama anak aku lanang dua-dua ada Ahmad Galau, sikoknya Muhammad, sikoknya Ahmad. Yang nomor 1 itu Muhammad Fatir Abdurrahman Ali, yang nomor 3 Ahmad Fatih Ali. Karena aku tahu hadisnya. Sebaik-baik nama itu awalu Ahmad atau Muhammad. Mak ini hari pun kita menunjuk nama anak tak keruan aku. Kemarin Pak, aku di arah rumah susun ceramah akekah. Jadi siapa nama bayi ini? Ini Ustaz. Kapan ku baca? Pijay. Kalau mati ku ini India ini Pijay ini. Ya. Dari pan nama tu Pijay Pak. Paling kecil kan ada titis-titisan India lah. Ya. Kapan datang ku tanya Pak Nyoman, bapak orang Jawa, mak orang Jalur lah. Pijay dari mana? Astagfirullahaladzim. Macam-macam bu menunjuk nama anak sekarang ini. Ada yang pakai nama bulan Masehi ini, ya. Dari Januari. Tanya loh, siapa namanya? Desi. Pasti lahir bulan Desember. Bener kan? Siapa namanya? Nopi. Pasti lahir bulan November. Ya kan? Siapa namanya? Septi. Pasti lahir bulan September. Siapa namanya? Agus. Lahir bulan Agustus. Lah pacar ditebak kan lo, Pak? Benar kan? Siapa namanya? Juniansa, lahir bulan Juni. Siapa namanya? Aprilia, lahirnya bulan April. Pak, kamu tahu tak? Kalender Masehi itu nama-nama Kaisar Romawi, Pak. Nama Kaisar Romawi kamu tunjukkan dengan nama anak kamu. Padahal Rasul katakan al-ismu doa, nama itu doa. Innakum tud'auna yaumal qiyamati bi asma'ikum wa bi asma'i abaikum. Kata Rasul nama itu doa, dan kamu akan dipanggil dengan nama kamu dan nama bapak kamu. Tega-teganya bapak menunjuk nama anak kamu bulan-bulan Masehi yang nama Kaisar Romawi. Kalau dia bulan kalender Arab, kalender Hijriah, bagus. Lahir bulan Syawal, Syawaluddin. Lahir bulan Safar, Safaruddin. Iya kan? Lahir bulan Ramadan, Ahmad Ramadan. Lahir bulan Muharram, Muhammad Muharram. Bagus, karena kalender Hijriah ini dia punya arti. Lahir bulan Rajab, Muhammad Rajab. Bagus. Jatuh ni. Masuk. Masuk. Sini. Masuk. Tamu yang masih ada di luar masih bisa masuk. Kalian tambah dulu, tambah hangat. Jatuh. Masih. Kasih jalan. Jadi banyak sekarang orang-orang Islam ini yang mereka sendiri tidak Islami, dan inilah yang membuat Rasulullah SAW menjadi sedih. Maka Bapak Ibu para jamaah semua yang insyaallah dimuliakan oleh Allah, ya, jadilah kalian menjadi orang-orang yang selalu menegakkan sunnah yang diajarkan Rasulullah. Sini Pak, geser sini Pak. Sini, tempat ini kosong. Sini Pak, sebelah kanan. Silakan. Sini Pak, masuk sini. Agak lapang dan tidak terpantau kamera. Jadi mak akan mantau. Kalau situ kita terpantau kamera. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, harusnya kita selalu mengikuti Maulid Rasul
bertambahlah seperti kata MC tadi keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak seperti itu juga menjadi kepala rumah tangga, Pak. Jadilah kepala rumah tangga seperti yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah itu, Pak, sebaik-baik kepada ahlinya. Makanya kata Rasulullah, berbuat baiklah kalian kepada ahlimu, karena akulah sebaik-baik wong yang berbuat berbuat baik kepada ahliku. Dan ingat, Bu, Pak, aku paling benci kalau lanang galak main tangan, Pak. Karena bini kita tuh bukan samsak. Bahkan Rasulullah sudah kasih pesan sama kita, la tadrib wajha, jangan sekali-kali memukul istri. Bapak tidak jagoan ngebuki bini, Pak. Bapak tidak hebat ngebuki bini. Kalau melawan ngebuki orang lain sana. Rasul melarang seorang laki-laki itu memukul wajah istri. Bapak tahu apa sebabnya? Bapak, kalau bapak nyobit bini kamu, nabok pantatnya, Pak, sehari dia bisa hilang, Pak. Tapi kalau kalian menampar wajahnya, Pak, walaupun sakitnya hilang, sakit hatinya masih lekat. Benar tak, Bu? Bu, benar tak? Nah, pernah kena tampar kalau itu? Ya kan kalau tidak pernah kena tampar, mana dia tahu rasanya? Kenapa Rasul melarang menampar wajah? Karena Bapak Ibu, wajah ini melekat, Pak, di dalam kenangan hati. Tanyalah dengan ibu-ibu ini. Kalau kita cuma ngoceh marah sehari lepas-lepas, Pak, namanya bebala rumah tangga ini biasa, Pak. Di dalam rumah tangga ini ribut kerok ini biasa. Tidak ada pula jadi masalah. Saya kasih ilmunya, Bapak. Betino ini jangan diladeni. Benar tak, Pak? Perempuan ini jangan diladeni. Kapan kita tinggal ke dia diam. Itulah aku sama baik, Pak. Ya manusia jangan kamu kira rumah tangga ustaz yang aman-aman baik. Sama baik, Pak, pergi dari pagi balik sampai ke malam kadang-kadang, balik ke rumah kadang-kadang ribut orang rumah bangun mana tak balik-balik. Kita dengar ke baik memang salah gitu. Ya kita tadi memang saya dari jam 4 subuh pergi. Dari jam 4 subuh tadi lah Naji Mansur. Anak kuliah subuh, malam balik jam 1. Apa namanya maulid. Balik ceramah subuh. Jam 7 tadi zikir di kebun bunga. Jam 10 tadi tempat Habib Qasim. Jam 11 siang tadi di Hotel Sultan. Balik istirahat sebentar, tadi itu ada acara di Jakabaring. Habis asar lah mentu lagi ngisi cawisan di Palimo. Habis cawisan ke sini lagi. Balik lagi lah malam pula. Apa dah nak marah orang rumah, Pak? Kalau dia marah, aku diam baik. Kalau dia lah kenamanan ngoceh, aku ambil kunci mobil, keluar lagi aku. Itulah musuhnya, Pak. Kalau kamu ladeni, ribut. Karena betino ini memang sudah kodratnya ngoceh. Karena ini diciptakan dari Siti Hawa. Coba ibu ngomong Hawa. Coba ibu ngomong Hawa. Bisa tak ditutup mulutnya? Tak bisa kan? Kalau kita ini Nabi Adam. Bisa tak ngomong ke Adam itu, Pak? Mana baca? Berarti memang tabiatnya laki-laki ini nutup, tabiatnya perempuan ini muka. Jadi bapak jangan mangkonya, Pak, maaf ya, ada orang lanang nyenyes, dia ngomong apa? Mulut betino. Karena yang nyenyes itu betino. Biarkanlah mereka nak ngoceh apa, Pak. Tak usah diladeni. Kalau dia sudah habis bahannya, pitanya sudah habis, kasetnya sudah kusut, diam dia pasti. Makanya aku, Pak, kalau balik malam-malam misalnya macam ini, aku beli ke sate kadang-kadang. Jadi pas kita balik dia nak ngoceh, makan dulu sate, dia makan sate, kita tinggal ke tidur, selesai. Itu ilmunya, Pak, kalau balik malam. Ya karena kadang-kadang ada pengurus musola itu tak pengertian, galak tidak digawainya gitu. Ya ada ini pengertian. Kadang-kadang malam saat ini buka pintu, kenapa oleh? Buka pintu kaca oleh ngamuk ibu-ibu nih. Ya ada juga, beli aku kadang-kadang. Jangan dia pikir, Jadi Bapak, kalau mau lebih ngoceh sudah diam ke baik. Bahkan Pak, tadi saya cerita di masjid apa namanya biasa tadi baru saya. Bapak kalau punya bini cerai, kalau punya bini hobi ngoceh, Bapak punya kesempatan jadi wali, Pak. Karena Imam Ghazali dalam kitab Ihya Ulumuddin ngomong, as-sabru ala lisanin nisa mimma yumtahanu bihil awliya. Sabar di dalam menghadapi omongan bini yang cerewet itu adalah ujian para wali. Jadi wali-wali Allah itu rata-rata bini yang cerewet galau.
Kesabaran dialah yang ngadepi bini yang cerewet ini, Allah angkat derajatnya jadi wali. Ada ceritanya Ustaz? Ada. Siapa ceritanya? Syekh Abdurrahman Bajal Haban. Syekh Abdurrahman Bajal Haban ini Pak, ini wali dari Tarim, Hadraul Maut, Yaman. Ini terkenal sebagai wali kutub Pak, wali yang luar biasa kewaliannya. Apa rahasia dia bisa jadi wali? Ternyata Syekh Abdurrahman Bajal Haban ini punya bini cerewet bukan main. Gawe bininya ini dari bangun tedok sampai ke tedok ngoceh baik. Berhentinya pas tedok tu lah, itu masih galak gigau. Gigau masih ngoceh tu. Laki masih nak marah. Tedok lagi masih nak marah Pak sebenarnya tadi. Tapi Syekh Abdurrahman Bajal Haban ini penyabar Pak. Tidak pernah dia jawab, tidak pernah dia ladeni, bahkan tidak pernah dia marahi bininya. Dia diam baik. Tapi sekali hari namanya manusia Pak, ada juga keselnya. Ada juga keselnya. Begitu bininya ngoceh dia berlari ke gunung Pak. Lari ngam dengeri bininya nih. Selama ini didengerinya. Dia lagi datang suntuk, ditinggalkannya, pergilah dia ke gunung. Ada ibu rasanya cerita sadar-sadar ingat tak kamu? Ada lanang bini ini ngoceh baik. Sekali hari pening palak diajak ke toko emas, dia belikan emas 5 suku. Begitu dia beli emas, dia betino ini tadi bini tadi. Ngopi lah lakinya di pinggir sumur. Lagi ngopi, bininya marah. Ngapa Pak? Lagi ngopi deh. Oh, ini ada apa di dalam sumur? Nengoklah bininya. Kapan bininya nengok ke bawah, dijulak kan berdantung. Masuk dalam sumur Pak, bininya mati kau, selesai. Merokoklah lakinya aman, laki-laki yang ngoceh lakinya. Sambil ngopi di pinggir sumur. Tak lama Bu, selang setengah jam, ada bayangan putih keluar dari sumur. Wah, kaget lanang ini laki ini. Siapa kau ini? Aku jin penghuni sumur ini. 1000 tahun aku sudah tinggal di sumur ini. Baru sekali ini lah pala aku pening. Ada itu ngoceh bawah ini. Keluar jin ini tadi tak tahan dengan bini dia tadi ngoceh bawah. Nah bayangkanlah ibu, jin lagi tak tahan kamu ngoceh. Laki-laki kamu. Makanya aku tinggal itulah membina sudah ngoceh. Pening kepala gitu. Syekh Abdurrahman Bajal Haban ini Bu, pergilah dia ke gunung. Pening bini yang ngoceh terus. Merenunglah dia di gunung itu Pak. Oh, tiba-tiba ada 2 wali datang. Ada 2 wali Allah datang, berdoalah wali minta makanan. Makanan datang. Minta minuman datang. Dijenguknya oleh Syekh Abdurrahman Bajal Haban. Hebatnya orang ini. Kapan berdoa minta makanan datang. Minta minuman datang. Akhirnya Syekh Bajal Haban berdoa dulu. Ya Allah, aku berdoa pecah ngomong ke wong 2 ekor itu berdoa. Datang makanan 2 ekor. Minta minuman, datang minuman 2 ekor. Jadi wali ini tadi bingung. Di dekatnya lah si Abdurrahman Bajal Haban. Maaf Tuan, kami ini dari tadi berdoa di sini minta makanan. Makanan cuma sikok yang datang. Kami minta minuman sikok yang datang. Kau tadi sekali ngangkat tangan, sekali dua datang. Kalau kami boleh tahu kau doanya apa? Kata si Abdurrahman Bajal Haban, aku ini niru kamu. Aku baru sekali ini lah tahu. Sekarang aku ingat nanya kamu tu berdoa apa baca makanan nyampak? Baca makanan nyampak ini kamu berdoa apa? Apa kata wali 2 ekor ini? Kami ini bertawasul dengan seorang wali yang tinggal di sekitar pegunungan ini. Ini wali yang luar biasa. Kami diperintahkan guru kami kalau nak ini bertawasul dengan wali ini. Siapa namanya? Namanya Syekh Abdurrahman Bajal Haban. Dia ini jadi wali diangkat oleh Allah karena kesabaran dia dalam menghadapi istrinya yang cerewet. Apa kata Syekh Abdurrahman Bajal Haban? Akulah wong yang kalian tawasuli. Oh wajar dapat 2 disujud inilah oleh 2 ekor wali ini Pak. Baliklah Syekh Abdurrahman Bajal Haban ke rumah. Sampai di rumah dia ngomong dengan bininya. Oh ibu, rupanya papa ni wali. Jadi bini, dari mana papa tahu? Aku ringam dengan kau ngoceh. Aku berlari ke gunung. Di gunung aku ketemu dengan wali. Ternyata Bu, wong itu berdoa atas nama aku. Katanya aku di wali. Karena aku sabar menghadapi mulut kau yang cerewet ini. Makanya derajat aku diangkat oleh Allah jadi wali. Aku uji bininya. Jangan sombong dulu. Gara-gara aku kau jadi wali. So ini kisah masyhur Pak, ada di dalam kitab. Jadi bapak kalau punya bini cerewet, jangan repot. Bapak ada kesempatan jadi wali, paling tidak wali murid itu. Ya, tidak jadi wali namanya murid. Bapak ibu yang dimuliakan oleh Allah, inilah ujian berumah tangga. Maka bapak tetap harus sabar, sebagaimana Rasulullah SAW dalam menghadapi istri-istri beliau. Rasulullah sabarnya bukan main. Tidak pernah di dalam catatan Rasulullah marah Pak. Rasulullah ngebooking ini tidak kate. Kalau Rasul tidak senang cukup Rasul memperlihatkan dengan tatapan matanya, misalnya macam itu kan.
Macam itu baik. Kamu cakap aku, Pak, kalau aku marah di Mina, aku kan kalau kain koyak, suruh jahit ke, tidak dijahit-jahit ke nyo. Jadi kita jenguk besok, belum dijahit ke nyo. Apa aku marah? Tidak, aku galak ceramah. Rasul tidak marah, pakailah ilmu yang diajarkan Rasul. Macam mana? Aku pakai Pak sewet itu. Begitu kita pakai, kan jengguknya koyak. Oh, sewet itu koyak. Biarlah lemak koyak, banyak angin masuk. Mulai dia berpikir, oh berarti nak dijahit. Macam itu. Sama tak bapak, namanya pengantin baru misalnya Pak Era. Tahu-tahu laki bini kamu masak, kamu cecip masin, jangan marah-marah dengan bini. Kau ni kata aku ni pacak masak, kau ni selama ni tak pernah. Rebut Pak rumah tangga macam itu. Bapak kan nak bentuk rumah tangga, bukan rumah makan. Jadi kalau bini dah acak masak, ya wajar baik. Kita kan nak bentuk rumah tangga Pak. Kan perjanjian ini kan membangun rumah tangga, bukan bangun rumah makan. Kalau bangun rumah makan, wajar bini kamu dah acak masak, kamu marahi. Jangan repot dulu Pak, namanya masakannya masjid. Biasa baik. Kalau aku dulu pengantin baru, aku cicip, masih masakan rumah ni. Mana lebih masakan aku? Oh nah, tak katik duonya. Ucap itu kan langsung Pak. Masakan kau ni katik duonya, nah mantapnya nah. Tapi kenapa Bi? Dah, kalau kau masak ini terus naik darah aku ni. Tahulah dia, oh berarti kemasinan masakan aku ni. Dionya lemah, nerimonya lemah, kitonya lemah. Maka ini harus terapkan di dalam rumah tangga Pak. Kalau kita mengaku cinta sama Rasul. Konsep berumah tangga di dalam Islam ini Bu, itu sudah luar biasa Pak. Sudah diatur oleh Rasulullah SAW. Bagaimana yang disebut dengan rumah tangga sakinah, mawaddah, warahmah. Itu ayat Al-Quran Pak Samara itu. Sakinah, mawaddah, warahmah. Itu tidak bisa dibulak-balik. Wa min ayati an khalaqalakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Jadi tidak bisa litaskunu ilaiha sakinah, wa ja'ala bainakum mawaddah wa rahmah. Jadi Ibu, Bapak, ya. Orang tanya itu nak dapat mawaddah wa rahmah harus sakinah dulu. Apa Pak sakinah itu, Pak? Sakinah itu ketenangan. Litas gunung ilaiha. Hai itu kembali kepada domir. Ya. Agar kalian cenderung ngerasa tentram kepada istri kalian. Inilah yang dilakukan oleh Sayyidina Khadijah kepada Rasulullah SAW. 25 tahun Khadijah itu mendampingi Rasulullah. 25 tahun Khadijah itu menikah sama Rasul. Terpaut umur yang cukup jauh Bu. Rasul umur 25, Khadijah umur 50 tahun. Tetapi Rasulullah mampu menemani Khadijah sampai titik darah penghabisan. Ada sejarahnya Rasul menikah lagi sebelum Khadijah meninggal. Ada tak? Hati Pak. Buka Risalah Nabawiyah karangan saya Safiur Rahman Al-Mubarakpuri. Khadijah itu meninggal, baru Rasul menikah lagi dengan seorang perempuan namanya Saudah, umurnya 80 tahun. Rasul Pak meninggal, Khadijah kawin dengan janda tua, 80 tahun umurnya. Umur istri Rasul itu tua kali Bu, 45, 50. Ya, yang paling muda itu cuma Aisyah Pak. Anaknya Abu Bakar bin Siddiq. Sikok itulah. Ya. Kenapa? Karena pernikahan Rasulullah bukan bersandarkan dengan nafsu. Pernikahan Rasulullah ini bersandarkan dengan perintah Allah. Disuruh Allah nikahi. Maka pernikahan Rasulullah rata-rata menyelamatkan janda-janda tua ini tadi, menolong mereka ini. Ini yang dilakukan oleh Rasulullah Pak. Kenapa Rasul mampu bertahan dengan Khadijah? Khadijah ini Bu, top. Nah, mumtaz kalau bahasaku, sempurna. Khadijah ini melayani laki sempurna. Kamu buka buku The Truth of Khadijah. Ibu kalau pengen supaya suami kamu sayang, pecah Rasul sayang dengan Khadijah, ibu baca buku itu Bu, The Truth of Khadijah. Bagaimana Khadijah ini mampu menjadi pelayan buat lakinya. Mampu menjadi pembantu kalau bahasa aku itu Pak, di dalam melayani suami. Luar biasa. Bahkan Rasul katakan 25 tahun Khadijah ini menikah dengan aku, tidak pernah aku minta dengan dia urusan ranjang. Dialah menawarkan dirinya untuk aku. Hebat tak? Ibu lah dijawil-jawil malah berbala. Apa lagi nabi? Mencet anjing yang mama lo yang model macam itu. Yang lain apa naik? Saya itulah drama tu kan. Biar tahu bunyi-bunyi. Itu masalah keluar kalau umur sudah 50 tahun ke pucuk. Bapak-bapak nih yang bininya masih hidup, yang sudah 50 tahun ke pucuk. Masalah itu Pak. Kenapa saya bilang masalah? Istri kalau sudah 50, dia sudah menopause Pak. Menopause sudah rahimnya sudah tidak keluar lagi. Kata Aisyah Dahlan, Dokter Aisyah Dahlan, apa namanya itu, kadar
Testosteron dia itu bu, maaf, apa namanya syahwatnya itu berkurang, bahkan ada yang hilang. Ibu-ibu kalau umur 50 dia sudah tidak memiliki nafsu dia ke arah sana sudah hilang. Kalau bapak-bapak nih tambah umur tambah ganji. Makanya ada penyakit tua yang bahaya itu 3 ikut. 1 merajuk tua, yang kedua nangis tua, yang ketiga ganji tua. Karena bukan galak ngomong tua-tua kalau ditambah tua tambah ganji. Memang itulah sifat bapak-bapak. Kalau ibu tidak bisa mengimbanginya, kelar bu, selesai. Rusak rumah tangga. Banyak untuk berkhianat umur 50 tahun. Bebala laki bini tidak bersudahan tiap malam. Maaf, pasalnya bu, pasalnya itu. Makanya Khadijah ini bu, dia tawarkan dirinya untuk Rasulullah. Dia tawarkan dirinya untuk Rasulullah. Ya Rasulullah, ya Muhammad bin Abdullah suamiku, apakah engkau menginginkan aku malam ini? Kata Rasulullah, yo, dikamani Rasulullah. Kalau tidak, baru ditinggal ke teduk pak gawe yang lain. Bukan cak betino sekarang. Laki belum balik begawe, dia lah maki masker. No, masker bengkuang, putih kalau rayanya. Pakainya timun, matinya lampu. Lakinya balik, pocong. Tidak boleh bu, tidak boleh, tidak boleh. Adik-adik, kalau kamu nikah, tidak boleh. Balik dulu laki kamu. Dari mana kamu nak jamin laki kamu tidak berkenan dengan kamu malam itu? Kalau dia berkenan, lengket kalau bengkuang ini. Jangan dulu, balik ke dulu laki, tanya dulu. Mana kak laju apa kita malam ini? Ke bahasa Palembang baik kali tadi Khadijah tadi itu. Hah? Kalau tidak berkenan barulah izin kakak aku nak pakai masker dulu, izin kakak aku nak pakai pembersih, izin kakak aku nak tidur baru. Ini bini aku nak belum berais-rais nunggu aku. Ada kan belum berani tidak serius. Kamu melok aku balik kalau kamu tidak percaya. Tidak galak dia pak, nunggu aku balik, tanyanya dulu. Habis. Lalu kita laju. Itu kan kode baik pak. Oh, ini syariat pak yang diajarkan ini serius pak. Ini banyak rumah tangga rusak perkara ini, bukan masalah porno dan porno. Ya, kenapa kita ini ngaku cinta sama Rasul tapi tidak ngikutin ajaran yang diajarkan Rasulullah? Kalau kita rumah tangga macam itu damai bu, aman bu, tidak bakalan ribut kamu dalam rumah tangga. Benar tak? Ngapa yang memicu dalam rumah tangga? Bini tak galak ngurusi laki, yang laki cak idak baik di rumah tangga. Selesai, ribut bebala. Kalau konsep rumah tangga dalam Islam ini diterapkan seperti yang diajarkan Rasulullah, kelar bu, aman galau dunia ini. Maka sekali lagi bu, pengadaan peringatan Maulidur Rasul ini seyogyanya harus menjadi sarana membuat ibu, membuat bapak menjadi semakin cinta kepada Rasul. Bagaimana caranya supaya kita cinta sama Rasul? Yaitu kita mengikuti sunnah-sunnah yang beliau ajarkan. Banyak pak yang di hari-hari dalam kehidupan kita baik, saya melihat sudah tidak lagi mengikuti tuntunan yang diajarkan Rasul. Kemarin saya contohkan mau meninggal misalnya. Sekarang tak tahu ngapa bu, kalau datang mau meninggal itu, mulailah apa namanya sikok nak muka tutup, dua nak muka tutup, nak ngapo? Tidak ada bu tuntunannya macam itu. Sudah tuh kalau meninggal galak dipakai ke kain, di pojoknya kain tipis. Ya, bu itu tuh kamu tuh galak nonton sinetron. Di sinetron itu bu dia ecak-ecak mati pak. Kalau ditutup kenian dengan kain, kaget mati nian. Kamu nirui jangan. Kalau meninggal tutuplah dengan kain. Kita datang cukup ibu berdoa baik. Tengok namanya Al-Fatihah. Baca berdoa-doa, ada baca Al-Fatihah tu lah. Jadilah balik. Tak usah berlamu-lamu. Ini kaget. Kita nyingok musibah, cekakak cekikik, penesan, kelakar. Ini mayat. Kaget mayat di melok kelakar, terlanjak kamu. Jangan. Kalau sudah nyingok baca Fatihah, doakan, balik. Tak usah nak muka ini. Tak boleh bu. Tak boleh. Yang boleh muka itu cuman keluarga terdekatnya, lakinya, bininya, anaknya atau dulurnya. Tetangga tak boleh. Ngapa Ustaz? Anak nak nanya, siapa yang tahu keadaan mayat yang meninggal itu? Anak nak nanya, siapa yang tahu keadaan mayat meninggal? Ibu datang ke rumah tetangga meninggal, ibu bukalah apa penutup kepalanya. Begitu ibu buka, mulutnya mengot misalnya. Kita kan tak tahu pak. Kira-kira anak nanya, bu, jadi cerita ibu apa tidak? Jadi cerita kita dah pak. Kalau yang nyingok itu bininya, kalau yang nyingok itu lakinya atau anaknya, jadi cerita keluar tak? Tidak mungkin, pasti dia pendam. Tapi kalau yang nyingok tetangga, kalau yang nyingok kawan, mulai.
Kau pergi tak ke tempat sari itu? Hah? Yang meninggal itu? Pergi aku. Aku buka mulutnya, aku buka penutup rahimnya. Dijingok mulut tadi mengot kau. Kebenaran pula yang diajak ngomong ini musuh si sari ini tadi. Mulai jadi. Dunia semasa hidup ini. Jadi repot pak, jadi fitnah, jadi gibah, jadi omongan. Habis selesai. Makanya Rasul tidak mengajarkan macam itu. Wong meninggal itu bu, cepat-cepat kubur ke, cepat-cepat mandi ke, cepat-cepat sholat ke, selesai langsung. Tak usah ditunggu-tunggu pak. Ini dah meninggal malam kubur ke habis asar nak ngapo? Nak ngapo? Nak nunggu siapa? Nunggu anaknya. Memang hidup lagi aku. Makanya kita ni pak, mumpung orang tua masih hidup, itulah nak diurusi. Orang tua masih hidup, inilah nak dijingoi. Orang tua masih hidup, inilah nak dikeremi. Giliran orang tua sudah mati, cak yo. Waris kebon. Nangis apa itu? Nangis palsu lah nak ngejo kewarisan. Kalau kita sayang dengan orang tua, orang sila dia lagi hidup tu nak. Datangi jingoi. Kalau dia jauh, minimal kirimi. Wong tua ni bu, pak tanya kabar, lagi lah senang, benar tak? Yang tua-tua ni pak. Anak nelpon bapak apa kabar, ibu apa kabar, lah senang hati wong tua ni pak. Bu lah senang, benar tak bu? Tapi jangan nanya kabar terus, sekali-kali nanya rekening. Menanya kabar terus pening, ya nah. Kamu cak kawan aku ustazah, ngelakuin, anaknya 7. Setiap bulan nangis terus bu. Anak itu juga ustazah, setiap bulan nangis. Jadi ngaku ustazah nangis, tak baca tak nangis ustaz. Anak aku ni tojoi ke ustaz. Kapan awal bulan? Yang di Martopuro ngirim 1 juta, yang di Bandung ngirim 1 juta, yang di Jakarta ngirim 1 juta, yang di Palembang ngirim 1 juta. Jadi setiap bulan itu dapat duit 7 juta dari anaknya. Ya uji kau harus senang ustazah tu. Ngaku nak nangis boleh duit 7 juta. Aku ni sedih ustaz, nyesel. Coba anak aku 12 juta. Itu senang bu orang tua dengar anak ingat dengan kita. Ya, itulah yang diajarkan oleh Allah dan Rasulnya. Maka melalui peringatan Maulid Rasul, sekali lagi tumbuhkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala, tumbuhkan kecintaan kita kepada Rasul. Ikuti apa yang dilaksanakan oleh Rasulullah. Man ahya sunnati faqad ahabani wa man ahabani kana ma'i fil jannah. Siapa yang menegakkan sunnah siapa yang menegakkan sunnahku, maka mereka golongan orang yang kucintai. Siapa kucintai, karena ma'i fil jannah, maka mereka akan bersamaku di surga Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan Bapak Ibu yang ikut peringatan pada malam hari ini diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk sunnah, untuk menegakkan sunnah-sunnah yang diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan mudah-mudahan kita semua kelak di yaumul mahsyar akan dapat syafaat dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan akan berada di surga Allah Subhanahu Wa Taala, langsung dapat tiket langsung, jangan dulu pakai transit di Jakarta di di neraka. Beda. Mudah-mudahan langsung dari Palembang menuju surga Allah Subhanahu Wa Taala. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Kurang lebih 55 menit hampir 1 jam kebersamaan kita ini. Insya Allah mudah-mudahan bukan diambil ketabunya, bukan diambil kelakarnya, tapi ambillah sedikit ilmu yang kami sampaikan. Tidak mungkin di tengah-tengah kelakar yang saya sampaikan, di tengah-tengah ketahuan yang akan ilmunya. Harus sedikit banyak. Tadi saya sudah menyampaikan hadis, saya sudah menyampaikan ayatnya. Ambillah itunya baik kelakar. Jadi cuma sekedar supaya kamu tidak ngantuk baik. Dan kedua, memang sudah perawaan aku macam ini pak. Aku tidak bisa berceramah macam dosen serius, tidak bisa. Karena kata mak aku dari dalam perut aku dah galak nesar. Jadi memang dah baca aku nak ngubah. Jadi mak inilah keadaan aku. Tapi jangan ambil ketawanya. Dan juga kalau kamu nak minta aku ceramah, jangan ngomong kelucunya, marah aku pak. Anu galak apa? Assalamualaikum, waalaikumsalam. Ngapa? Ustaz bisa tak ceramah? Tak bisa. Jadi ngapo? Apa ada jalan depan aku? Ya Allah Ustaz, jemaah ni nak Ustaz ni ngapo nak aku ni lemah. Ustaz tu lucu. Nyawa kau. Kalau kau nak lucu-lucu panggil pelawak. Karena aku ni bukan ngelawak, dah. Ini cuma retorika dakwah, Pak. Namanya berdakwah ni ada yang sersan, serius santai, ada yang galak kelakar, ada yang serius pecah dosen, ada yang pecah ngajarnya. Yang itulah retorika berdakwah, dah. Jangan pilih-pilih ustaz, jangan pilih-pilih kiai. Ambil kalau yang serius makan, yang kelakar, apa yang nak diambil? Ilmunya.
kelakarnya tinggalkan, santainya tinggalkan. Yang kita ambil ilmu yang mereka sampaikan. Ya, doakan saya sehat, panjang umur, bisa kita kembali ketemu foto-foto kegiatan di musola ini. Kamu tausiah ini akan diupload di akun YouTube saya. Yang mudah-mudah yang main Instagram, follow Instagram Ustaz Kemas _Muhammad_Ali. Foto-foto tausiah pada malam hari ini akan di-share oleh tim media kita di akun Instagram saya. Bisa Bapak Ibu ambil di Instagram saya ya. Terima kasih, mudah-mudahan manfaat. Ada salah minta maaf, kepada Allah minta ampun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.